Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang kembali kita berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang setia untuk merenungkan firman Tuhan melalui sapaan Gembala GKI. Bapak Ibu dan Saudara, pagi ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan, maka mari bersama kita berdoa. Tuhan, bersama kami pagi ini hendak merenungkan sabda-Mu, maka terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami bersama boleh mengarahkan diri untuk menyambut dan merespon firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sapaan Gembala GKI hari ini diberikan tema menemukan harapan di jalan Emausku. Diambil dari bacaan Lukas pasal 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di Kediri ada satu kata yang mewakili perasaan kecewa, menyesal, getun kata orang Jawa terhadap realita hidup yang tidak sesuai dengan harapan, yaitu kata jatuo. Kata ini akan muncul jika ada situasi pembanding yang lebih baik dari realita yang terjadi. Misalnya, saudara memutuskan untuk pergi berlibur ke daerah pegunungan dan ternyata di sana hujan lebat terjadi sehingga kita tidak bisa menikmati apa-apa. Ternyata di daerah pantai cuacanya begitu cerah. Maka orang Kediri akan berkata, jatuh aku lungo, aku pergi ke pantai. Sebuah sikap pasrah dan tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menyikapi realita yang ada. Pertanyaannya Bapak Ibu, sepanjang hidup kita sampai hari ini, sudah berapa banyak pengalaman jatuh yang kita alami? Ketika kita menyesali realita hidup yang tak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Bacaan kita mengungkapkan pernyataan yang maknanya sama dengan kata jatuh. Saat itu Kleopas dan temannya berjalan menuju ke Emaus dengan perasaan yang carut-marut pasca peristiwa penyaliban Yesus. Ungkapan padahal kami dahulu mengharapkan menegaskan bagaimana mimpi yang mereka bangun selama ini telah hancur. Harapan mereka telah pupus. Sebab tadinya mereka berharap bahwa pribadi Yesus yang mereka kenal dengan berbagai macam mukjizat dan kuasa itu mampu untuk membebaskan umat Israel dan menegakkan kembali kerajaan Israel. Namun realita yang terjadi tidaklah sesuai dengan harapan mereka, karena Yesus Sang Mesias yang diharapkan itu justru mati di salib yang hina. Itulah mengapa perjalanan ke Emaus seolah-olah menjadi jalan bagi orang-orang yang telah kehilangan harapan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hanya saja Ibu, Bapak, dan Saudara, jika kita membaca kisah perjalanan ke Emaus secara keseluruhan, khususnya bagaimana mata para murid pada akhirnya terbuka sehingga mereka mengenal Yesus dan menyadari Yesus yang telah berjalan bersama dengan mereka. Bukankah catatan demi catatan itu membuat kita bisa menghayati bahwa jalan menuju ke Emaus sesungguhnya adalah jalan bagi para murid menemukan harapan dan kemenangan dalam Yesus, sehingga sepanjang jalan itu hati mereka berkobar-kobar. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, bisa jadi di antara kita hari ini sedang maupun akan menyusuri jalan Emaus kita masing-masing. Jalan hidup yang seolah-olah membuat kita tidak lagi memiliki harapan.
jalan hidup yang begitu berat untuk dilalui, jalan hidup yang membawa kita ke dalam keadaan yang sangat terpuruk dan putus asa. Jalan hidup yang sama seperti Kleopas dan temannya itu. Dan di jalan Emmaus kita masing-masing, betapa perlu kita mengingat bahwa jalan harapan itu tidak sama dengan jalan yang kita harapkan. Jalan harapan itu tidak sama dengan jalan yang kita harapkan. Sebab bisa jadi Tuhan menuntun kita untuk menampaki jalan harapan dengan melalui lorong yang gelap yang menakutkan. Jalan panjang yang menguras tenaga, waktu, dan pikiran. Jalan yang pahit karena kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Iya, kalaupun kita harus menempuh jalan seperti demikian, sama seperti Kleopas dan temannya yang menemukan harapan dan kemenangan dalam Kristus di jalan Emmaus mereka, maka tetaplah percaya, tetaplah melangkah dalam iman, dan tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab kita pun bisa menemukan harapan, menemukan kemenangan yang sama di dalam Kristus yang telah berjalan bersama dengan kita di jalan Emmaus kita masing-masing. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa. Tuhan, sungguh kami menyadari perjalanan hidup yang kami tempuh tidak selalu mudah, tidak selalu sesuai dengan harapan kami, dan tidak selalu sesuai dengan yang kami inginkan. Namun, sekalipun perjalanan itu menempuh lorong yang gelap, menempuh kegagalan demi kegagalan, menempuh jalan panjang yang menguras waktu, pikiran, dan tenaga kami. Kami bersyukur sebab di jalan itulah kami menjadi tahu bersama dengan siapa kami melangkah, yaitu dengan Tuhan Sang Sahabat kami yang sejati. Maka ya Tuhan, di dalam segala dinamika dan pergumulan kehidupan kami mau belajar untuk berserah, untuk tetap percaya, untuk tetap berpengharapan di dalam-Mu, sehingga kami beroleh pengharapan dan kami menemukan kemenangan di dalam Kristus yang berjalan bersama dengan kami. Maka ya Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah jalan yang akan kami tempuh, dan inilah hari depan yang akan kami serahkan sepenuhnya di dalam tuntunan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan saja. Kami bersyukur untuk hidup yang kami jalani, dan rasa syukur inilah yang akan membuat kami tetap semangat dan berani untuk melanjutkan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat melanjutkan kehidupan Bapak Ibu semua. Tetap melangkah dengan berani dan berpengharapan, sebab Tuhan melangkah bersama dengan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.